Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa UT dimanapun Anda berada, khususnya yang sedang mengikuti program TMK pada semester ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas kita sehari-hari, dan semoga masa pandemi COVID-19 ini lekas berlalu. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa semua, setelah kemarin saya berbagi video tentang cara mendownload soal TMK, download BJT, cara penulisan BJT, cara mengupload BJT, dan yang terakhir kemarin cara cek BJT di web TMK. Dan saya berharap agar video-video yang saya bagikan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa semua. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang kiat-kiat agar kita mendapatkan nilai maksimal dalam menjawab soal-soal yang ada pada TMK. Sudah beberapa hari ini tampilan di cover saat kita login ke web TMK ada perubahan tampilan, yaitu sebuah informasi bahwasannya TMK ini ada 2 tahap. Tahap pertama, tugas 1 unggah BJT tanggal 4 Mei 2020 sampai tanggal 20 Mei 2020 atau yang sudah kita lalui. Dan tugas 2 yaitu tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan 5 Juni 2020 atau yang sedang kita jalani. Dan tugas 3 nanti yaitu dapat diunggah pada tanggal 8 Juni sampai dengan 19 Juni 2020. Atau lebih lengkapnya rekan-rekan bisa membaca keterangan itu di cover saat kita mau login di web TMK. Dan ada jadwal tahap 2 yang diperuntukkan kepada mahasiswa yang NIM dan mata kuliahnya belum terdaftar di TMK tahap 1. Dan tahap 2 akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni sampai dengan 1 Juli 2020. Sekian tanggal untuk tugas 1, 2, dan 3 belum diinformasikan alias masih kosong. Mungkin nanti menyusul. Jadi saran saya kita harus selalu mengecek web TMK agar kita tidak tertinggal informasi. Jadi rekan-rekan semua yang belum mengikuti TMK tahap 1 hendaknya secepat mungkin menghubungi pengelola atau UPBJJ terdekat yang menaungi agar bisa mengikuti TMK tahap 2. Karena akan sayang sekali kalau kesempatan ini berlalu begitu saja dengan Anda tidak mengikuti TMK pada tahap 1 atau 2, artinya mata kuliahnya tidak akan mendapatkan nilai pada semester ini. Saran saya kita semua harus cepat jemput bola atau cepat mencari informasi, artinya harus aktif untuk mencari informasi, jangan menunggu informasi. Bukankah mahasiswa UT itu harus aktif, kreatif, dan mandiri? Dengan cara selalu mengakses web UT secara rutin agar tidak tertinggal oleh info-info terbaru. Saya kira untuk penjelasan tahap dan jadwal TMK cukup sekian karena bisa dibaca di cover web. Intinya kita harus terus pantau web TMK agar selalu update info terbaru. Selanjutnya saya akan memberikan kiat-kiat agar kita bisa mendapatkan nilai yang memuaskan pada saat menjawab soal-soal pada TMK. Pastinya kita menginginkan nilai yang maksimal. Ya, itu manusiawi. Ya, setidaknya maksimalnya itu A dan minimalnya itu B+. Untuk mendapatkan nilai maksimal tentunya kita harus berusaha secara maksimal juga karena tidak ada hasil yang maksimal tanpa usaha yang maksimal. Tidak seperti segampang membalikkan telapak tangan. Oke, baiklah, berikut kiat-kiat saya dalam menjawab soal-soal TMK. Kiat pertama yaitu
download soal TMK secepat mungkin. Hal ini perlu kita prioritaskan karena apa? Tidak baik menunda suatu pekerjaan selagi kita mempunyai waktu luang. Jadi cepat download soal TMK secepat mungkin sesuai jadwal yang sudah ada. Apalagi pengunduhan soal berhubungan dengan server jaringan internet. Sinyal kan tidak selamanya baik. Oke lah, untuk rekan-rekan yang mempunyai fasilitas jaringan internet yang oke, itu no problem ya, tapi tetap jangan tunda selagi ada waktu luang. Dan terkhusus bagi rekan-rekan yang berdomisili di daerah-daerah seperti saya, tapi alhamdulillah di wilayah saya walaupun notabene-nya wilayah transmigrasi, namun jaringannya sudah 4G sehingga saya tidak begitu kesulitan dalam hal jaringan internet ya. Tapi ada juga rekan-rekan kita yang saya yakin rekan-rekan di sini juga ada yang kesulitan untuk mendapatkan jaringan internet karena harus keluar dari wilayah, harus keluar ke kota, harus panjat pohon, dan harus menyambangi warnet atau kafe yang mempunyai fasilitas wifi. Dan ini memang nyata karena saya kemarin melihat di media sosial ya, ketika di UT ada kegiatan tuweb, itu di Facebook dan di WA banyak rekan-rekan yang membagikan. Mereka perjuangannya sangat harus kita acungi jempol untuk mendapatkan sinyal yang bagus agar mereka bisa mengikuti kegiatan tuweb. Mereka ada yang pergi ke kota, terus pokoknya mencari sinyal, ada yang naik pohon, ada yang naik seperti kayak ini ya, kayak tower itu yang tinggi lah supaya mendapatkan sinyal. Dan ada yang ke kafe atau rumah-rumah temannya untuk mencari sinyal yang bagus, dan itu demi untuk mengikuti kegiatan tuweb. Dan alasan kenapa harus kita cepat mendownload soal TMK itu karena kan ada ini, kalau kita cuma satu mata kuliah tidak masalah, tapi kadang ada 3 atau lebih mata kuliah yang di TMK-kan. Jadi kalau tidak secara cepat mengunduhnya nanti akan tertumpuk. Kita juga harus pandai-pandai membagi waktu. Untuk kiat yang kedua yaitu print soal TMK agar kita lebih jelas untuk membacanya. Jadi setelah saya download dari web TMK, soalnya saya print, kemudian saya bisa membacanya dimanapun berada. Sebenarnya menggunakan HP juga bisa, tapi akan sulit karena kita harus bolak-balik membuka HP. Akan lebih mudah jika soal itu kita print terdahulu. Oke, yang ketiga yaitu siapkan buku materi pokok atau modul ya, sesuai dengan mata kuliah yang diujikan. Jadi kita baca soal, kemudian kita cari jawabannya di buku itu, kemudian kita melipatnya untuk membatasi bahwasannya ini jawaban nomor sekian, ini jawaban nomor sekian. Mengapa kita harus membuka buku materi pokok yang kita dapat dari UT sendiri? Karena saya meyakini soal yang ada di TMK itu diambil dari buku itu yang diterbitkan dan dicetak oleh UT. Dan saya akan memberikan tips agar kita tidak bingung menghadapi atau mencari jawaban soal di buku itu yang rata-rata tebal ya, berapa senti gitu tebalnya. Jadi saya mempunyai tips. Yang pertama yaitu misalnya di buku itu ada keterangan
ada keterangan 2 SKS. Itu bisa kita lihat di sampul modul atau di sampul buku itu di bagian kiri atas. Jika ada keterangan 2 SKS, maka di buku itu akan ada modul 1 sampai 6 dan diikuti oleh kegiatan belajar. Nah, dari sini kita bisa melihat atau memprediksi tugas TMK ada 3, berarti jawabannya ada di keterangan bawah ini. Seandainya di buku itu ada 6 modul, sementara tugas kita itu ada 3, tugas 1, 2, dan 3. Jadi kalau saya mencari jawabannya itu dengan cara pada saat tugas 1 saya akan membuka modul 1 dan 2 untuk mencari jawabannya. Dan untuk tugas kedua saya akan mencari di modul 3 dan 4. Dan seterusnya, yaitu tugas ketiga saya akan mencari jawaban di modul 5 dan 6. Jika sudah memakai cara itu, tetap ada umpamanya ada satu soal yang jawabannya belum ada. Umpamanya ini di tugas 1 tadi kan saya bilang kira-kira jawabannya itu ada di modul 1 dan modul 2. Ternyata ada yang tidak ada jawabannya, bisa kita cari di modul 3. Jadi kita tidak perlu membuka-buka semuanya, kita pakai trik itu dulu. Kalau tidak ada salah satu jawabannya baru kita cari di modul yang terdekat. Contoh lagi, begitu juga dengan yang buku materi pokok yang di sampulnya terdapat keterangan 3 SKS, berarti nanti di dalamnya akan ada 9 modul. Maka perinciannya untuk mencari jawabannya itu tugas 1 berarti jawabannya di modul 1 sampai modul 3. Tugas 2 bisa kita cari di modul 4 sampai modul 6. Dan yang terakhir tugas 3 berarti jawabannya akan ada di modul 7 sampai modul 9. Jika tidak ada jawabannya, maka kita baru mencari di modul yang terdekat pada perkiraan tadi. Dan apabila di sampul buku itu ada keterangan 4 SKS, saya terangkan lagi, kita sama. Jika 4 SKS, maka di buku itu akan terdapat 12 modul. Jadi untuk perkiraan jawabannya itu ada di untuk tugas 1 ada di modul 1 sampai modul 4, tugas kedua modul 5 sampai modul 8, dan tugas ketiga ada di modul 9 dan modul 12. Maksud saya modul 9 sampai modul 12. Pastinya ada dong yang berpikiran, kenapa sih susah-susah amat buka-buka buku yang tebel gitu kan, kenapa tidak cari yang praktis, sekarang kan serba praktis, seperti lebih enak cari di Google. Pasti ada itu ya, saya jamin pasti ada, dan kemudian di copy paste. Yaps, itu hak Anda untuk mencari di Google, tapi saya sarankan dan saya ingatkan, hati-hati. Ingat, jawaban kita itu akan dikoreksi, dan yang mengkoreksi jawaban itu adalah tim pilihan, tim yang profesional. Jika kita mengcopy paste yang ada di Google secara keseluruhan, akan besar kemungkinan jawaban kita kena sanksi atau hukuman alias tidak dapat nilai karena kita memplagiat atau mengcopy paste. Dan Anda tahu mengecek jawaban kita mengandung unsur plagiat atau tidaknya itu bagi tim pemeriksa atau tim pengkoreksi jawaban adalah perkara mudah dan perkara yang sangat kecil. Jangan pikir file jawaban yang kita bentuk PDF akan sulit dideteksi
unsur plagiatnya karena file PDF tidak bisa diedit. Sekali lagi saya ingatkan, itu hal mudah. Karena Anda ingat, kita ingat sama-sama ya, file yang berbentuk Word bisa di-convert atau bisa dipindah ke PDF. Begitu juga sebaliknya, file PDF bisa diubah ke Word sehingga bisa diedit dan bisa dicari apakah jawaban itu mengandung unsur plagiat atau tidak. Intinya, agar jawaban kita tidak tergolong dalam plagiat, akan lebih aman jika kita mengambil jawaban dari buku tadi ya, buku materi pokok tadi. Karena jika kita terdeteksi jawaban kita plagiat, itu membahayakan nilai kita sendiri. Dan itu sudah ada keterangannya kan di cover itu, tidak boleh mengcopy paste atau menyalin jawaban rekannya karena akan menjadikan kita mendapatkan hukuman. Tapi itu semua kembali pada diri pribadi masing-masing karena itu pilihan. Penjelasan tadi adalah sebuah saran dari saya. Jikapun harus mencari di Google, akan lebih baik itu sebagai referensi saja, jangan di copy paste secara keseluruhan. Tetap kita menambahkan bahasa kita sendiri. Tapi saya yakin jika kita mau membuka buku materi pokok itu di situ ada semua. Saya juga melakukan itu dan dengan telaten saya cari, alhamdulillah ketemu semua. Oke, karena saya mengalami sendiri tentang kasus plagiat itu ya, pada saat saya dan teman-teman seangkatan saya mengerjakan tugas kuliah yang dulu tatap muka dengan tutor, dan tugasnya disuruh tutornya untuk dibuat sebuah file. Setelah dikumpul kemudian dicek oleh tutor itu, dan ada beberapa rekan saya yang terdeteksi melakukan plagiat ya. Otomatis tugas itu dikembalikan lagi dan teman saya disuruh mengulanginya lagi. Oke, kita tinggalkan pembahasan tentang bagaimana kita mencari jawaban TMK antara mengambil di buku materi pokok atau copy paste. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau saran saya untuk mencari di buku materi pokok. Dan untuk kiat yang ketiga, bagaimana supaya kita mendapatkan nilai yang maksimal, yaitu yang ketiga, setelah kita mendapat jawaban yang sudah kita lipat tadi di buku tadi, kita lipat, baru kita tulis jawaban tersebut. Silahkan mau diketik atau mau ditulis tangan, itu juga pilihan. Jadi untuk jawaban yang soalnya sebutkan, itu udah pasti kita tinggal menyebutkan, ya kan, yang ada di buku itu tinggal sebutkan. Yang sulit itu menurut saya menjelaskan, karena kata menjelaskan adalah kita harus menjabarkan sesuai dengan pengalaman kita. Jadi kita harus memberikan penjelasan minimal, kalau tidak bisa menjabarkan keseluruhan, minimal mendekati dengan apa yang ditanyakan. Setelah itu, setelah soal sudah kita jawab semua, sebelum jawaban kita buat PDF, sebaiknya kita periksa dulu jawabannya, apakah sudah semua soal terjawab dan apakah jawabannya sudah tepat. Jadi diulang-ulang lagi untuk membacanya supaya kita lebih yakin jawabannya itulah yang terbaik dan
Setelah itu silahkan PDF-kan jawaban tersebut dan jangan lupa di depannya covernya itu yaitu cover BJT dengan format yang sudah diberikan atau yang sudah kita download dari web TMK. Kemudian setelah di PDF-kan, kita periksa ukuran filenya karena ukuran file yang diminta adalah maksimal 2 MB. Berikutnya, kiat yang kelima dalam mengerjakan kiat 1 sampai 4, saya sarankan jangan dikerjakan dalam satu waktu. Kalau mata kuliahnya cuma satu, bisa kita kerjakan mulai dari kita download soal, mengeprint soal, mencari jawaban di buku, menyalin jawabannya, kemudian kita PDF-kan, terus kita upload itu rangkaian yang kalau umpamanya satu mata kuliah saja 1 hari sepertinya kita keteteran ya. Jadi saya sarankan itu dibagi-bagi waktunya. Jadi itu tadi, kita harus pandai-pandai membagi waktu, apalagi ada rekan-rekan yang ujian TMK-nya ada yang 3 atau lebih ya. Jadi kita harus pandai memanage waktu. Oke, kiranya cukup sekian kiat-kiat dari saya. Semoga kiat dari saya tadi bermanfaat, dan jika rekan-rekan mempunyai kiat-kiat lain yang lebih bisa lebih membuat rekan-rekan enjoy, monggo, karena ini versi saya. Dan intinya kita semua mahasiswa Universitas Terbuka harus semangat, kreatif, aktif, dan mandiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.